Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Capricorn, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Justice. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat. Di sini ada Four of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The Tower. Baiklah, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Wands. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa akan ada perubahan kebaikan, peningkatan pada setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan akhirnya perubahan ini, peningkatan ini bergerak dengan sangat cepat setelah sekian lama kamu nantikan ini terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, ini adalah sebuah peristiwa dan sebuah kejadian yang akan membuatmu semakin bersyukur, yang membuatmu tertegun, bahkan tidak pernah menyangka bahwa akhirnya kesempatan, peluang mulai kamu dapatkan seperti yang orang-orang lain dapatkan, seperti yang teman, sahabat yang ada di sekitarmu dapatkan selama ini. Nah, peristiwa ini terjadi karena memang ada sesuatu hal yang membuat ini bisa benar-benar nyata ke dalam kehidupanmu. Di mana selama ini kamu tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah susah hati melihat keberhasilan, melihat kesuksesan orang-orang yang ada di sekitarmu. Melihat teman, melihat sahabat yang lebih dulu berhasil daripada kamu. Justru kamu terus memotivasi mereka, mendukung mereka, bahkan memberikan bantuan di saat mereka memerlukan, selalu kamu lakukan. Dan kamu tidak pernah membanding-bandingkan apa yang kamu dapati dengan yang orang lain dapatkan. Justru kamu terus memperbaiki dirimu, menata kehidupanmu, belajar hal-hal baru. Dan kamu ingin selalu mengembangkan potensi yang kamu miliki. Sehingga pada suatu ketika, di saat kamu mendapatkan sebuah momentum terbaik, sebuah celah yang bisa dikatakan sempit begitu ya, tetapi kamu bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Ditambah ya, selama ini kamu memang terkenal dengan seseorang yang selalu ingin berbahagia, ingin membantu, ingin bersuka cita melihat keberhasilan dan mendengarkan kesuksesan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga di saat kamu dapatkan peluang, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka support kamu. Mereka selalu beri semangat.
dan beri kemudahan-kemudahan yang mereka bisa lakukan. Sehingga kali ini benar-benar peluang dan kesempatan mulai kamu dapatkan seperti yang teman-temanmu dapatkan, seperti yang sahabatmu dapatkan. Dan dengan begitu, di saat kamu telah menjadi seseorang yang benar-benar berkualitas, ya, baik di dalam dirimu ataupun dari dalam kegiatan-kegiatanmu, dan di saat itulah kamu bisa memanfaatkan celah yang kecil ini, celah yang sempit ini menjadi sebuah peluang besar, sehingga terjadilah perubahan dan peningkatan-peningkatan yang secara signifikan terjadi pada sektor, pada sendi-sendi kegiatanmu. Dan kejadian inilah, ya, yang akhirnya membuat kamu mengerti dan sadar bahwa setiap manusia tentu memiliki proses, memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Setiap insan akan bersinar pada waktunya sendiri-sendiri. Dan dengan begitu kamu terus bersyukur atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Serta kamu tidak ingin banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak ingin pamer, tidak ingin memperlihatkan apa yang kamu dapatkan. Jadi ini yang membuat kamu terus merasa bersyukur, terus menjadi pribadi yang rendah hati, serta low profile, sehingga kamu disenangi, sehingga kamu disukai oleh siapapun orang yang berada di dekat kamu. Oke, jadi inilah beberapa kejadian atau salah satu peristiwa, ya, yang dimana kamu mulai mengerti bahwa melangkah pelan, berjalan perlahan, toh akhirnya akan mengantarkan kita sampai pada tujuan kita. Asal jangan kita berhenti untuk melangkah. Nah, jadi inilah perlahan tapi pasti. Keberhasilanmu kali ini benar-benar akan kamu dapatkan dan akan kamu wujudkan di dalam kehidupanmu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Justice. Nah, jadi begini ceritanya. Di saat dulu kamu keadaannya mungkin bisa dikatakan belum baik begitu, ya. Sedang tidak baik-baik saja, ya. Belum stabil perekonomiannya, ya. Tetapi kamu melihat teman-temanmu, sahabatmu, kolegamu, partnermu begitu, ya, sudah lebih duluan sukses, sudah lebih duluan berhasil. Tetapi kamu tidak pernah iri, tidak pernah jealous terhadap apa yang mereka dapatkan. Justru kamu lebih mampu berlaku adil, berbuat adil untuk kehidupanmu. Makanya di sini ada Justice. Kamu mulai memperlakukan setiap yang ada di dalam kehidupanmu secara adil dan sesuai porsi yang tepat. Jadi di saat kamu melakukan kegiatan, melakukan usaha, melakukan perjuangan, ya, yang kamu rasa kurang maksimal, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Makanya kamu tambah lagi kegigihanmu, tambah lagi semangatmu agar hasilnya lebih baik daripada hari kemarin. Dan kamu juga mulai mampu, ya, berlaku adil untuk setiap waktu yang kamu miliki. Ada waktunya berusaha, bekerja, ada waktunya untuk bercengkrama, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan tentunya ada waktu untuk menjaga kesehatanmu, untuk mengatur pola hidup dan pola makanan yang sehat. Dan setelah itu kamu lakukan sehingga kebugaranmu, ya, kesehatan yang primalah yang akhirnya menjadi salah satu faktor yang mengantarkan kamu pada banyak perubahan, pada banyak kemajuan, ya, di setiap kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena selain kesehatan yang prima, tentu kita memiliki pemikiran yang fresh,
tenaga yang terisi penuh, dan semangat yang selalu menyala. Sehingga kamu akan mampu memaksimalkan keadaan, memaksimalkan momen-momen terbaik untuk kamu lakukan hal-hal yang terbaik, sehingga banyak terjadi peningkatan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini adalah sebuah kewaspadaan. Nah, jadi kamu waspada terhadap hal-hal buruk yang mungkin akan nantinya masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang akan menjerumuskan kamu menjadi lebih sulit, menjadi lebih berada di dalam ketidakmampuan yang lebih dalam. Nah, makanya di saat dulu kamu belum berhasil, kehidupannya belum stabil, ya, kamu sangat waspada, sangat hati-hati nih terhadap hal-hal yang memicu ya kegagalanmu semakin dalam. Ya, salah satunya adalah ya mengecewakan, melukai hati orang yang ada di sekitarmu dengan perkataan, dengan sikap, dengan perbuatan. Dan ini menjadi salah satu faktor ya mundurnya kehidupan. Dan kamu mampu berhati-hati terhadap pengelolaan keuanganmu. Jadi kamu memiliki sekat, memiliki batas yang jelas antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Dan dengan begitu, kamu akan mampu menabung, menyimpan, menyiapkan dana darurat yang nantinya akan kamu pergunakan pada waktu-waktu tertentu. Dan di sini juga ada kewaspadaan terhadap kecemburuan, terhadap susah hati, ya. Jika melihat orang lain senang, jika melihat keberhasilan dan kesuksesan orang-orang yang ada di dekatmu. Dan dengan begitu, kamu menjadi pribadi yang bisa legowo, yang bisa menerima apapun yang kamu dapatkan saat ini. Sehingga dengan begitu, kamu mampu menanamkan komitmen, menanamkan semangat yang lebih baik lagi, ya. Bagaimana caranya kamu bisa berhasil, bisa sukses seperti yang teman-teman, yang sahabat kamu telah dapatkan lebih dulu. Nah, jadi inilah mungkin proses ataupun perjalanan ya kamu menuju sebuah keberhasilan, meskipun lambat, meskipun perlahan. Tetapi pada akhirnya kamu sampai pada tujuan yang kamu inginkan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan di dalam memperbaiki diri, menata kehidupan, mencapai kesuksesan, juga perjalanan di dalam menemukan peluang dan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang dapatkan. Nah, jadi intinya di sini, kamu sangat menikmati setiap proses yang kamu lewati. Tanpa iri, tanpa jealous, tanpa banding-bandingkan. Dan tentunya dengan terus berjuang, berusaha, melakukan yang terbaik. Sehingga perjalanan kehidupanmu akhirnya menempa dan mengasah dirimu menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang, dan memiliki potensi yang lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga kesuksesan akan kamu raih dengan sendirinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi memang kamu sempat ya berada di tengah-tengah lingkungan
orang-orang yang selalu nggak nyaman, selalu jenuh begitu ya, selalu iri, selalu ingin seperti apa yang orang lain dapatkan. Pernah kamu berada di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu? Tetapi kamu cepat menyadari, ya, karena bagaimanapun ya, kita iri, kita cemburu dengan keberhasilan orang lain, tidak akan membuat keberhasilan kita dapatkan. Nah, jadi kamu cepat tersadar dan kamu segera keluar dari lingkungan tersebut. Dan kamu tidak ingin terbawa suasana, bahkan kamu lebih bisa menjadi seseorang yang berbahagia, yang senang begitu ya. Lihat keberhasilan teman-temanmu, keberhasilan sahabat-sahabatmu. Karena kenapa? Karena di saat kamu ngobrol, komunikasi, tentu kamu akan bisa curi ilmu begitu ya. Nanyain trik-trik ya, cara-cara, strategi apa mereka bisa berhasil, bisa sukses. Dan dengan begitu kamu akan dapatkan pelajaran yang berharga. Nah, inilah salah satu kelebihan yang kamu miliki. Kamu ingin belajar ataupun cepat beradaptasi ya terhadap situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, akhirnya kamu menjadi seseorang yang memiliki kepribadian, memiliki sikap yang begitu kaya. Kaya kenapa? Karena kamu selalu senang, selalu happy melihat orang lain bahagia, melihat orang lain sukses, serta kamu juga ingin selalu berikan perhatian, kasih sayang, kebahagiaan, hal-hal berharga, hal-hal penting yang kamu miliki agar berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Nah, inilah yang menggambarkan sebuah hati, sebuah nurani yang begitu kaya, pribadi yang begitu bisa diandalkan, sehingga siapapun akan nyaman dengan dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Tower. Nah, jadi setelah kamu berproses ya, perlahan melangkah, berjalan dengan sangat lambat tetapi pasti begitu ya. Lewati setiap tantangan, rintangan ya, hambatan begitu ya. Sehingga perubahan yang baik mulai terlihat ya dari berbagai kegiatan-kegiatanmu. Akhirnya kamu mulai dapatkan momentum, dapatkan kesempatan, dapatkan peluang yang kamu tunggu-tunggu selama ini, sehingga kamu benar-benar bisa memaksimalkan keadaan yang ada dan kamu mulai bisa mendapati sebuah keberhasilan, sebuah kemajuan dan kesuksesan di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Capricorn sahabatku, dan semoga temanku Capricorn ya tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bosan ya di dalam melangkah, di dalam berjuang. Biar lambat, asalkan kita tidak berhenti melangkah, niscaya keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan akan kita raih ke dalam kehidupan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.